Beberapa waktu ini, saya merasa Tuhan itu banyak bicara kepada saya tentang yang namanya blind spots, the danger of blind spots, atau bahayanya titik buta. Nah, titik buta ini adalah hal-hal yang kita tidak sadari. Itu adalah kelemahan kita, kekurangan kita, hal-hal yang kita tuh buta di situ. Kita itu nggak paham, kita tuh nggak sadari, ya, yang menyebabkan kita itu jadi terhambat, yang menyebabkan kita tuh jadi stay small. Kita nggak bisa besar, kita terus kecil terus, kita nggak bisa maju, kita terus ada jalan di tempat, terus kita bingung, kita frustrasi, kenapa kok jalan di tempat, ya, padahal ada yang namanya blind spots. Ya, ada yang namanya kepercayaan-kepercayaan yang salah, cara-cara yang salah, values yang salah, atau hal-hal yang salah yang ada di dalam hidup kita yang menghambat kemajuan kita. Sebelum kita bisa melihat blind spots itu, kita nggak bisa progress to the next level. Itu sebabnya kemajuan kita ditentukan apakah kita bisa melihat blind spot, titik-titik buta yang ada dalam hidup kita. Begitu yang tadinya nggak bisa lihat, sekarang terbuka mata kita. Kita sadar, ini saya salah, ini harus saya perbaiki. Begitu Anda perbaiki itu, nanti Anda akan melihat perubahannya, dampaknya, impact-nya itu nyata dan kemajuan akan terjadi. Alasan banyak orang tetap kecil, banyak orang tetap biasa, banyak orang jalan di tempat, stagnasi. Karena selalu ada di dalam titik blind spots-nya itu. Berusaha memahami Tuhan yang besar dengan pikirannya yang kecil. Tuhan siap kerja besar, tapi kita berpikirnya kecil. Tuhan menyediakan keselamatan buat kita, paket lengkap. Tapi coba Anda renungkan, banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, berpikir keselamatan dalam Yesus itu hanya nanti, waktu kita masuk surga. Saya mau ngomong sama saudara, karena mereka hanya percaya dan melihatnya keselamatan itu hanya nanti di surga. Upahmu besar hanya di surga. Nah, itu saja yang mereka dapatkan. Sekalipun Tuhan menyediakan keselamatan di surga, benar iya, tapi jangan lupa di bumi pun Tuhan juga mau menyelamatkan kita. Hanya ketika kita membuka mata kita, kita sadar ini blind spot nih, salah nih. Saya bukan hanya upahnya besar di surga, saya bukan hanya sukses di surga, tapi saya bisa sukses di dunia. Saya bisa terima keselamatan dari Tuhan dalam kehidupan sehari-hari saya di dunia. Maka kita dapatnya paket lengkap. Sukses di bumi, sukses di surga. Tapi dimulai dari apa? Blind spot ini, titik buta ini, kita melek dulu. Melihat terlebih dahulu, melihat lebih besar akan mengalami lebih banyak. Jadi hati-hati ya dengan blind spots karena itu akan sangat menghalangi kehidupan kita. Berapa banyak orang Kristen tanpa sadar berpikir bahwa yang namanya anak Tuhan itu nggak usah muluk-muluk. Nggak usah mimpi yang besar-besar. Kita harus rendah hati aja. Sebagian orang Kristen ya berpikir miskin sama dengan rohani. Kaya itu artinya ambisius dan tidak rohani. Saudaraku, kadang-kadang hal-hal yang seperti ini orang tuh meyakini sebagai kebenaran. Tapi tanpa sadar itu adalah titik buta kita. Tanpa sadar itu blind spots kita. Karena kita mempercayai values, nilai yang salah, ya akhirnya kayak gitu. Kita menghayati kekristenan ini hanya dari sisi penderitaan Kristus. Yes, benar. Saya setuju bahwa kita jadi orang Kristen harus ikut pikul salib. Harus siap menderita buat Kristus. Harus rela bayar harga. Bahkan kalau dianiaya sekalipun, kita harus berani korban segalanya. Harta kita, waktu, tenaga, sampai nyawa pun harus siap buat Yesus. Tapi jangan lupa, Yesus mengikuti jalan salib itu, ternyata di baliknya ada kemuliaan yang Allah sediakan bagi Yesus. Sehingga kepadanya dikaruniakan nama
di atas segala nama, sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi benar salib, tapi di sisi lain ada kemuliaan di balik salib. Kalau kita jadi orang Kristen hanya menghayati salibnya, kita nggak melihat glorinya, kemuliaannya, aduh, nggak lengkap, nggak bisa. Ya, akhirnya kita jadi sempit, kita jadi kecil, hidup kita jadi terbatas, kita kehilangan apa yang besar yang Tuhan sediakan. Sebaliknya juga sama loh, kalau kita cuma ngelihat dari sisi glorinya, kemuliaannya saja, maunya sukses, tapi kita lupa dalam Yesus tuh ada proses. Dalam Yesus tuh ada yang namanya pikul salib. Akhirnya kita akan banyak kecewa. Karena mau nggak mau, Anda tetap akan melalui yang namanya jalan salib itu. Ada yang namanya pikul salib. Meneladani teladan Kristus. Hari ini doa saya, blind spots, titik buta yang kita tidak sadari saat ini dibukakan oleh Tuhan. Sehingga Anda bisa melihat itu. Ya, karena yang namanya blind spot ini bahaya sekali. Bahkan banyak hamba Tuhan tanpa sadar, banyak anak Tuhan, termasuk pendeta, itu nggak sadar titik-titik buta dalam hidupnya. Coba Anda renungkan, berapa banyak anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan berpikir bahwa yang namanya hamba Tuhan itu kayak orang second class. Ya, makanya banyak hamba Tuhan kayak merasa lebih rohani kalau mempresentasikan dirinya kayak orang nggak punya, perlu dikasihani, perlu ditolong. Jadi seolah-olah gereja itu kayak di pinggiran aja. Intinya kayak second class. Itu adalah yang dia lihat, dan karena itu ya seperti itu juga yang terjadi. Tanpa sadar kita membatasi bahwa Tuhan kita Allah yang besar. Dan firman Tuhan berkata kita adalah imamat yang apa? Rajani. Wow. Dalam bahasa Inggrisnya keren banget loh. Ditulis kingly priest. Artinya priest. Priest itu imam. Ya, yang kingly itu raja nih, yang punya aura raja, yang punya otoritas yang besar, yang jadi duta besar kerajaan Allah, mewakili Allah, jadi wakilnya Allah untuk mendemonstrasikan kuasa Allah, mewakili Allah. Coba Anda bayangkan bagaimana mungkin kita mewakili Allah, mewakili kerajaan Allah, jadi orang yang dikasihani, kayak orang yang nggak ada apa-apanya, dipandang sebelah mata. Jadi kita punya Tuhan yang besar, tapi dimanifestasikannya kecil banget. Gara-gara apa? Blind spots. Gara-gara titik buta yang tanpa sadar kita punya dalam hidup kita. Saya pernah cerita ini tentang Pastor Yonggi Cho sama Pastor E.A. Adeboye. Dua-duanya hamba Tuhan yang luar biasa, dan pada zamannya sama-sama memimpin gereja terbesar di dunia. Nah, tapi ada bedanya nih. Ya, Pastor Yonggi Cho pada zaman sebelumnya, dia percaya membangun pelayanan bisa besar, tapi perlu hutang. Karena kalau nggak pakai hutang, gimana mau membangun gedung gereja besar? Ya, tapi Pastor E.A. Adeboye percaya kita bisa membangun gereja yang besar, pelayanan yang besar. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi tanpa hutang. Dua-duanya hamba Tuhan, dan dua-duanya adalah orang-orang yang luar biasa, diurapi Tuhan, dipakai Tuhan secara dahsyat, dan mereka adalah inspirasi yang luar biasa buat saya. Saya sangat diberkati oleh pelayanan mereka berdua. Tapi Anda harus tahu, titik buta tetap titik buta yang akan menghambat dan menghalangi. Karena Pastor Yonggi Cho percayanya harus pakai hutang, maka dia benar-benar bisa membangun pelayanan yang besar itu dengan hutang. Tapi ada konsekuensinya ya, karena semua titik buta itu ada konsekuensinya. Berapa kali Pastor Yonggi Cho dalam kondisi yang berat sekali karena hutang. Bahkan dia pernah kesaksian sampai mau bangkrut, sampai sudah mau kolaps, sampai nggak bisa bayar hutang, sampai mau disita semuanya, sampai mau bunuh diri. Hamba Tuhan loh saudaraku. Tapi kalau ada titik butanya, habis juga. Di Alkitab dicatat ada nabi yang meninggal dunia, meninggalkan apa? Hutang. Sehingga istrinya panik, datang sama Nabi Elia. Kenapa? Karena
anak-anaknya mau disita untuk pembayaran hutang. Coba Anda renungkan itu. Jadi nabi pun tapi tidak luput dari blind spots. Hati-hati saudaraku. Ya, itu yang terjadi sama Pastor Yonggi. Pastor Adeboye beda. Dia percaya bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita bisa membangun pelayanan yang besar tanpa hutang. Dan benar, kalau saudara sekarang ya ke tempatnya, ke gerejanya, Anda akan melihat gedung gereja terbesar, mungkin gedung terbesar di dunia. Ukurannya 3 km kali 3 km, yaitu 9 juta meter persegi, 900 hektar hanya untuk main hall, gedung gereja. Itu buat kita nggak terbayangkan. Mungkin gedung gereja terbesar di Indonesia ya paling 1 hektar. Oke, tapi ini 900 hektar. Coba Anda renungkan itu. Ya bangunannya ya, ini dan semuanya itu dilakukan apa? Tanpa hutang. Jadi kuasa Tuhan itu tidak terbatas, tapi yang membatasi blind spot kita. Itu sebabnya kita perlu doa sama Tuhan supaya titik-titik buta dalam hidup kita ini bisa dibukakan, disingkapkan, supaya kita bisa ngelihat dulu. Begitu kita bisa melihat kebenaran, Alkitab ngomong gini, you shall know the truth and the truth will set you free. Engkau akan mengenal kebenaran, kebenaran itu memerdekakan. Sebelum engkau mengenal dan melihat kebenaran, engkau terbelenggu, engkau terbatas. Begitu melihat, tadinya titik buta, sekarang kita bisa melihat, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Itu sebabnya hari ini saya ingin ajak saudara, ayo kita minta sama Tuhan untuk membukakan mata rohani kita, sehingga satu demi satu blind spot kita yang mana nih? Terbuka. Ya, dan tiba-tiba Anda dibawa Tuhan bukan mainnya di skala kecil-kecilan lagi. Tapi Tuhan pakai saudara untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar. Anda bukan lagi di pinggiran-pinggiran, tapi Anda di ring utama. Anda dibawa sama Tuhan from glory to glory. Jadi bukan dari kekalahan pada kekalahan, keminderan pada keminderan. Tapi saudara imamat yang rajani. Saudara anak-anak Tuhan, saudara hamba Tuhan, saudara imamat rajani. Anda melayani Tuhan, tapi Anda punya aura raja. Punya otoritas ilahi, kuasa Allah bekerja nyata dalam hidup saudara. Ada kemenangan-kemenangan, terobosan, keberhasilan yang terpancar, dimanifestasikan dalam hidup saudara. Penting itu. Ya, contoh nih, saya berdoa supaya mata rohani saudara terbuka, sehingga bisa melihat firman Tuhan secara komplit. Ya, ada banyak orang kalau dengar firman Tuhan bahwa manusia melihat apa yang di depan mata. Tapi Allah melihat apa yang di dalam hati. Saya tanya sama saudara, kan Anda pernah dengar ayat itu ya? Dalam benak saudara, kesimpulannya apa? Tahu nggak? Kebanyakan orang Kristen ngambil kesimpulan. Jadi yang penting itu hati. Penampilan nggak penting karena cuma dilihat manusia. Yang penting yang dilihat Allah hati. Oh, ya salah ya benar. Oke, kenapa saya ngomong begitu? Ya karena memang yang terpenting itu yang dilihat Allah. Karena Allah yang menentukan hidup kita. Kita naik, apa kita turun, tergantung jempolnya Allah ini gini atau gini. Oke, jadi yang terpenting hati. Kesimpulannya benar. Tapi kesimpulannya juga salah. Kenapa salah? Karena firman Tuhan yang sama yang ngomong Allah melihat hati. Firman Tuhan yang sama yang ngomong manusia ngelihatnya apa? Apa yang di depan mata. Jadi kalau saudara interview, ngelamar pekerjaan, Anda harus tahu bos saudara itu bagian HRD. Ngelihatnya apa yang di depan mata, penampilanmu yang dilihat. Anda yang cari jodoh, sadari bahwa cowok itu, cewek itu ngelihatnya apa? Penampilanmu apa yang di depan mata. Kalau saudara ngelayani klien, ya, Anda melayani nasabah, Anda melayani pelanggan, konsumen saudara. Acak-acakan, nggak karuan, bau semuanya, nggak mandi, bajunya amburadul, kacau balau. Kita ngomong, yang penting hati, yang penting hati. Nggak heran orang yang kayak gitu kecil banget hidupnya. Karena cuma ngertinya separuh firman Tuhan. Allah melihat apa yang dalam hati.
Hari ini saya berdoa, mata rohani saudara dibukakan sehingga Anda bisa ngerti bahwa yang terpenting hati, tetapi penampilan juga penting. Jadi biarlah blind spot ini dibukakan. Ya, jangan sampai kita ngomong yang penting hati kita cinta Tuhan, tapi cara kerja kita nggak excellent. Itu penghambat. Itu cuma alasan buat kita untuk kita tidak belajar, tidak jadi excellent. Hari ini saya ajak saudara, benar yang penting hati yang percaya Tuhan, beriman, menyenangkan hati Tuhan. Tapi jangan lupa kalau kerja excellent, yang profesional. Kalau kerja mesti dikelola, ditata dengan benar. Mesti kerja keras. Nanti Anda akan melihat, kalau pandangan saudara benar, tiba-tiba pertumbuhan akan terjadi. Jadi blind spot ini begitu dibukain, hasilnya apa? Progres, kemajuan, terobosan. Mulai hari ini doa saya, tidak henti-hentinya terobosan dan kemajuan Anda alami dalam kehidupanmu. Karena itu, sekali lagi dalam nama Yesus, terbukalah mata rohani saudara. Semua blind spots itu disingkapkan oleh Tuhan. Sehingga terang kemuliaannya bersinar atas kehidupanmu. Salam keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.